Adalah mushaf dibentuk dari kata syahifah, yaitu bentuk jamak dari kata syahaif. Suhuhuf menurut Al-Jauhari dalam kitab Asy-Syifah fi al-lughah, Asy-Syifah berarti Alkitab secara bahasa. Asy-Syifah bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran tulis. Kata suhufuf dinyatakan 8 kali 8 ayat Al-Quran, yaitu ada di dalam surah At-Toha ayat 133, surah An-Nazm ayat 36, surat Al-Mudassir ayat 52, surah Al-Abasa ayat 13, surah At-Takwir ayat 10, surah Al-A'la ayat 18 dan 19, dan surah Al-Bayyinah ayat 2. Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsman Al-Utsaimin mengatakan mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman khilafah atau pemerintah sahabat Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran tersebut dibakukan penulisan pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Pada masa kekuasaan khilafah Utsman bin Affan, mushaf masih gundul, tidak berharakat atau tidak terdapat tanda baca untuk menghindarkan dari kesalahan baca. Lalu ahli bahasa Abu Al-Aswad Zalim bin Sufyan Ad-Duhali merumuskan tanda harokat dan titik atas pemerintah khilafah Ali bin Abi Thalib. Ensiklopedia Islam jilid 4 dalam hal barang yang mula-mula menaruh perhatian terhadap kemungkinan pertingkaian yang terjadi di kalangan masyarakat Islam adalah Hudzaifah bin Yaman. Keadaan tersebut kemudian disampaikan kepada Khalifah Utsman agar mendapatkan penyelesaian. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Utsman adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar, yaitu kumpulan tulisan yang berserakan pada zaman pemerintah Abu Bakar. Ensiklopedia Islam jilid 5 halaman 142, yaitu Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia yang diketahui Zaid bin Sabit, sedangkan anggotanya adalah Abdul bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang harus dilaksanakan oleh tim tersebut adalah membukukan lembaran-lembaran yang lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Dalam pelaksanaan, Khalifah Utsman menginstruksikan agar penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Seandainya terdapat perbedaan dalam pembacaan yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa yang paling tinggi kedudukan tata bahasanya. Salinan kumpulan Al-Quran yang dikenal dengan nama Al-Mushaf oleh panitia tersebut diperbanyak sejumlah 5 buah. 4 naskah dibawa ke Mekah, Suriah, Basra dan Kufah. Sementara 1 naskah lagi tetap berada di Madinah yang dibuat Mushaf Al-Imam. Tujuan awal pengumpulan Al-Quran tersebut yaitu untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Khalifah Utsman juga memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk segera menghancurkan semua mushaf.
yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf yang kini disebut mushaf Utsmani tersebut. Sejak saat itu kaum muslimin bersatu di atas suatu mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dirumuskan dengan nukilan yang mutawatir sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikit pun dalam nukilan tersebut. Mushaf Al-Quran yang disebut sebagai mushaf Utsmani akan tetap terpelihara di atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas, kita telah jelaskan sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak 1/3, 1/4 dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian sekitar abad pertama Hijrah, mushaf dikelompokkan ke dalam mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Pada abad ketiga Hijrah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian zud. Bagi mereka yang ingin menghabiskan tadarus dalam waktu 1 bulan, pembagian ini adalah sebagai perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj dan telah berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk semua orang yang mau memakainya. Kemudian bermacam-macam batasan seperti menggunakan tinta, emas, dan perkembangan yang lainnya sudah digunakan menurut selera kemampuan setiap penulis, tetapi ini semuanya hanya seni, tidak seperti pemisah surah dan ayat betul-betul merupakan alat bantu yang tidak akan kita bedah. Kemudian di sini banyak lagi alat bantu lainnya dalam bentuk titik dan tanda di artikel di atas dan di bawah, dan ini memengaruhi terhadap sistem pengajaran Al-Quran untuk orang bukan Arab. Maksudnya Al-Quran untuk orang bukan Arab di seluruh dunia Islam. Alat-alat bantu ini dan beberapa kontroversi pendapat para orientalis akan kita bongkar dalam bab berikutnya. Oke, mungkin bab yang kita bahas tentang the history of Al-Quran text bab 7 sampai 8 dan rekonstruksi Al-Quran text bab 6 sampai 7. Mungkin cukup sekian dari saya yang kita bahas tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.